Ternyata ada itu longsor itu, anak dibangun-bangunin. Tribuners, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Ciamis, tepatnya di Dusun Cibulakan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis pada Senin 11 Mei 2026 tadi malam, mengakibatkan musibah longsor yang menimbun beberapa rumah milik warga setempat. Dan salah satu rumah warga yang tertimbun dan juga hampir rata dengan tanah yakni milik Abun Mulyana, seorang buruh serabutan yang pada saat itu dia menceritakan bahwa sesaat sebelum kejadian longsor menimpa rumahnya, ia sedang menonton pertandingan bola di rumah tetangganya yang tidak jauh dari lokasi rumahnya yang tertimbun longsor. Seperti memiliki firasat, Tribuners, sesaat sebelum kejadian longsor itu terjadi, Abun sempat ke rumahnya dan juga tentunya membangunkan anak dan istrinya yang sedang tertidur, kemudian membawa mereka keluar rumah, dan benar saja Tribuners, tidak sampai 5 menit Abun dan keluarganya keluar dari rumahnya itu, material longsor itu menimbun seluruh bagian rumahnya sampai rumahnya itu rata dengan tanah. Dan berdasarkan data sementara yang telah dihimpun oleh pihak pemerintah Kecamatan Cihaurbeuti, Tribuners, sedikitnya ada 8 kepala keluarga yang terdampak dan juga 25 jiwa. Namun ada 2 rumah yang tidak bisa dihuni kembali karena tertimbun oleh material longsor yang cukup signifikan, Tribuners. Kemudian selain itu ada juga satu fasilitas umum berupa musola kecil yang lokasinya tidak jauh dari rumah Abun Mulyana yang juga tertimbun oleh material longsor. Baik Tribuners, untuk mengetahui seperti apa kronologi lengkap dari musibah longsor yang menimpa rumah Abun Mulyana di Dusun Cibulakan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, berikut liputannya untuk Anda. Sepak bola bagi sebagian besar orang hanyalah hiburan semata. Gemuruh sorak-sorai di lapangan hijau seringkali menjadi pelarian dari lelahnya rutinitas. Namun, bagi Abu Mulyana, seorang pria parubaya berusia 53 tahun asal Dusun Cibulakan, sepak bola memiliki makna yang jauh lebih besar. Lebih besar dari sekadar skor akhir pertandingan. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang seolah tak kunjung usai, layar kaca yang menampilkan pertandingan sepak bola bukan lagi sekadar hiburan, melainkan malaikat pelindung yang berdiri di antara hidup dan mati bagi keluarganya. Senin malam, 11 Mei 2026. Wilayah Cihaurbeuti, Ciamis, diselimuti kegelapan dan deru air dari langit. Jika saja malam itu berjalan seperti biasanya, Abun mungkin sudah terlelap dalam mimpi. Sebagai buruh serabutan yang mengandalkan otot untuk menyambung hidup, tubuhnya biasanya menuntut istirahat tepat selepas salat Isya. Namun, takdir memiliki rencana lain. Ada satu tarikan rasa yang membuatnya tetap terjaga, menunda waktu tidurnya demi menyaksikan si kulit bundar bergulir bersama warga di rumah tetangganya. Abun Mulyana adalah potret nyata dari keteguhan seorang ayah. Di usia 53 tahun, ia masih bergelut dengan pekerjaan serabutan demi menghidupi istri dan anak-anaknya. Jadwal hidupnya sangat terukur, bekerja keras dari pagi hingga petang, lalu menutup hari lebih awal agar esok pagi tubuhnya kembali bugar untuk mencari rezeki. Biasanya saya tidur cepat setelah Isya, kenang Abun dengan suara yang sedikit bergetar. Tapi malam itu, hujan yang mengguyur sejak maghrib menciptakan atmosfer yang berbeda. Bukannya menarik selimut di dalam rumahnya yang berada di bawah lereng perbukitan, Abun justru memilih untuk mendaki sedikit ke atas, menuju rumah seorang tetangga yang tengah menggelar nonton bareng. Ia tak tahu bahwa keputusan kecil untuk tidak tidur lebih awal adalah kunci yang akan menyelamatkan seluruh anggota keluarganya dari maut yang mengintai di balik tanah perbukitan yang jenuh akan air. Di atas sana, di rumah tetangganya, Abun mencoba menikmati pertandingan. Namun, fokusnya tak sepenuhnya pada layar. Hujan justru turun semakin ganas. Di luar, suara air yang mengalir dari perbukitan terdengar tidak seperti biasanya. Ada suara gemuruh kecil yang terus-menerus mengusik ketenangannya. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang menyengat, rasa tidak tenang mulai merayap di hatinya. Firasat kuat, sebuah intuisi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, mulai mendominasi pikirannya. Wah, pasti ada longsor atau apa, karena hujan terus-terusan deras, batinnya saat itu. Kegelisahan itu memuncak hingga ia tak lagi sanggup duduk diam. Tepat pukul 10 malam, Abun memutuskan untuk bergegas pulang. Ia meninggalkan keramaian penonton sepak bola, menerjang hujan menuju rumahnya yang berada di posisi yang lebih rendah. Tiba di rumah, firasat buruk Abun seketika menjadi kenyataan yang mengerikan.
Air bercampur lumpur mulai merembes masuk melalui celah-celah pintu dan dinding. Situasi berubah menjadi panik dalam sekejap. Abun tahu, ia tak punya banyak waktu. Tanpa sempat mengganti pakaian atau sekadar menyeka air hujan di wajahnya, ia langsung berlari menuju kamar. Di sana, istri dan anak bungsunya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar tengah terlelap, sama sekali tak menyadari bahwa maut sedang mengetuk pintu belakang mereka. "Saya langsung bangunin anak sama istri," serunya. Dalam kepanikan yang luar biasa, Abun menggendong anak bungsunya, menarik tangan istrinya, dan memaksa mereka berlari keluar rumah. Hanya berselang 5 menit, hanya 300 detik setelah kaki mereka berhasil keluar dari ambang pintu, suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar dari arah belakang permukiman. Longsor besar itu datang. Bertonton material tanah, batu, dan pepohonan menghantam rumah Abun dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Rumah yang selama puluhan tahun dibangun dengan peluh sebagai buru serabutan. Ambruk dan rata dengan tanah dalam hitungan detik. Abun terdiam di tengah kegelapan, mendekap anak dan istrinya dalam kedinginan. Di hadapannya, tak ada lagi rumah tempat berteduh. 3 bangunan sekaligus, rumahnya, rumah adiknya, dan sebuah musala kecil, kini hanya berupa gundukan tanah dan puing-puing kayu. Air matanya tak lagi bisa terbendung. Ia menangis pelan menahan kepedihan yang mendalam. Barang-barang berharga, tabungan dari hasil kerja kerasnya sebagai buruh, hingga surat-surat penting, semuanya terkubur di bawah jutaan meter kubik material longsor. Yang dibawa cuma nyawa, anak sama istri, ucapnya lirih. Kalimat itu terasa sangat berat. Di satu sisi, ia bersyukur atas keselamatan keluarganya. Namun di sisi lain, ia menyadari bahwa kini mereka tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian yang melekat di badan. Uang, pakaian, dan memori yang ada di dalam rumah itu, kini telah hilang di telan bumi. Keesokan harinya, Abun berdiri di lokasi kejadian. Tubuhnya tampak ringkih, seolah tenaganya telah terkuras habis oleh peristiwa malam itu. Sorot matanya kosong, menyimpan trauma mendalam saat ia memandangi sisa-sisa atap rumahnya yang mencuat dari tumpukan lumpur. Sesekali ia tampak menyeka air mata, mencoba tegar namun kegagalannya menyembunyikan kesedihan terlihat jelas dari suaranya yang bergetar. Masyarakat sekitar dan kerabat mencoba memberikan kekuatan, namun bagi Abun, realitas di depan mata terasa sangat kejam. Musibah ini adalah yang pertama kalinya terjadi dengan skala sebesar ini di wilayah mereka. Kenangan akan masa lalu, saat longsor kecil masih bisa diatasi, kini tergantikan oleh pemandangan kehancuran total. Ia berdiri di atas reruntuhan hidupnya, bingung harus memulai dari mana lagi. Hingga Selasa siang, bantuan yang dinanti belum kunjung tiba di tangannya. Sebagai buruh serabutan, Abun tak memiliki tabungan cadangan untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Harapannya kini tertumpu pada kebaikan hati sesama dan uluran tangan pemerintah. Ia hanya ingin keluarganya memiliki tempat berteduh lagi, sebuah tempat di mana mereka tidak perlu merasa ketakutan saat hujan mulai turun. Kisah Abun Mulyana adalah pengingat bagi kita semua tentang tipisnya tabir antara hidup dan mati. Tentang bagaimana sebuah keputusan kecil, seperti menonton bola, bisa menjadi garis pemisah yang menyelamatkan satu keluarga. Meski kini ia mengungsi dengan hati yang hancur, satu hal yang ia pegang teguh, nyawa keluarganya adalah harta yang paling tak ternilai. Kalau saya tidur, mungkin nggak tahu bagaimana, pungkasnya. Dari reruntuhan di Cibulakan, Abun mengajarkan kita tentang arti syukur di tengah kehilangan yang paling besar. Lagi nggak ada di rumah. Ternyata ada itu longsor itu. Anak dibangun-bangunin. Udah saya ngungsi sono tetangga gitu. Tadi kejadian itu waktu itu Jam berapa, nggak Pak? di rumah, Pak? Saya enggak, udah jam 10 pulang baru ngebangun-bangunin anak saya dan istri. Longsor banyak itu udah air ke dalam Sama tanah. ya sama tanah. Sempat tertimbun nggak, Pak, dari anak ataupun istri? Alhamdulillah nggak ada. Pokoknya dibangun-bangunin, digendong. Cuma barang aja yang nggak ada, cuma baju saya juga. Satunya yang Iya, dipakai. yang dipakai doang. Berarti barang-barang yang di rumah semua Nggak ada. Nggak Apa ada saja, yang Pak, yang mungkin bagi Bapak apa namanya Oh, berharga? banyak. Ya, kalau Emas. itu emas, duit, gitu. Oh, itu Barang-barang. pada di rumah semua ya, Pak? Ya, nggak ada yang cuma dibawa, cuma nyawa doang. Anak dan istri. Iya. Jadi pas kejadian
kurang paham ya Pak? Paham kan langsung pulang saya mah suka bola, lagi nonton bola Di mana? di atas di Persib gitu. bukan dan Neo sama ini Di tetangga. sama Bali. Saya mendukung Bali tadinya Iya. kan dekat dengan Persib. Jadi pas kalah. kejadian Bapak lagi nonton bola di atas? Iya, hujan terus-terusan. Saya punya firasat, ada pasti ada yang itu longsor atau ya hujan terus-terusan deras. Ya. Saya langsung lari pulang dari nonton bola. Iya, Pas kejadian Bapak udah di rumah? belum kan air banyak di rumah juga. Ngungsi kata saya ke rumah tetangga, dibawa ada langsung kejadian. Oh, setelah Bapak dan anak-anak keluar baru ambruk rumah. Amruk banyak itu. Selang anak. berapa menit Pak mungkin Bapak waktu sampai rumah kan jam 10 malam? Jam gitu. 10 ya. Terus Iya. 5 menit setelah Bapak ngomong ngungsi gitu Iya, langsung pasti Langsung kejadian. langsung kejadian sudah ngebangun anak saya dan istri. Langsung digendong anak kelas 6. Langsung terjadi. di rumah ada berapa orang Pak? Kalau gitu. Kedua, istri sama anak saya yang kedua cewek, yang satu lagi nggak ada, yang di Tasik. Langsung ditelepon untuk pulang, dapat tisu kasih bang. Jadi yang masih dalam rumah itu 2 orang. 2 orang. Anak yang terakhir sama Iya, istri. iya. Sekarang Bapak ngungsi di mana? Nggak tahu saya, ini prihatin ada yang kalau ada yang peduli mah itu. Samping ini Pak. Samping bahaya kan, bahaya. sama titik rawan katanya kata pemerintah. Bapak sejauh ini sudah ada bantuan yang didapatkan mungkin dari pemerintah desa, kecamatan atau kabupaten? Alhamdulillah tidak. Belum ada. Belum ada, iya. Nah, kalau dari anak saya, gurunya yang tadi kebetulan lewat ada masih katanya ini buat itu anak. Saya prihatin sekali gitu. Bapak kerja sehari-hari apa? Saya mah Berburu Pak. iya keburu Serabutan. serabutan. Bapak harapannya, Bapak rumah Bapak kan hancur. Iya. Harapannya seperti apa pengen? Ya kalau ada yang peduli mah saya bisa dibangunin lagi gitu. Dari supaya pemerintah setempat. iya bisa neduh gitu, jangan sampai orang lain gitu. Saya prihatin. Pak, punten Pak, kalau di sini udah kejadian berapa kali Pak? 2 kali. 2 kali. Kalau pertama mah cuma ya goyang Longsor sedikit, sedikit, ya bisa diatasi. Kalau sekarang ya nggak kelihatan. Rata dengan tanah ya? Iya, itu 3 bangunan. 3 bangunan. Iya, bangunan. 3. Satu rumah saya yang sebelah sono, yang belah sini adik itu Wawan namanya, yang sini musola. Musola, ya. Iya, musola. Tentunya diselamatkan semua ya Pak? Alhamdulillah. Kalau jiwa mah selamat, kalau barang yang nggak ada. Barangnya ada Iya. firasat itunya. Iya, biasa saya juga. Kalau nonton sampai akhir Iya. ya Iya, Wow, udah alam. udah selesai nonton juga. Saya buru-buru, hujan juga hujan. nonton di atas Pak itu? Iya, di atas. Oh, di Kalau di kantor sini pos. nggak ada. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya sedang berada di Dusun Cibulakan di Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis. Dan ini dia suasana di Dusun Cibulakan di pasca diterjang hujan dengan intensitas tinggi, kemudian juga terjadi longsor pada Senin 11 Mei 2026 tadi malam sekitar pukul 9 atau 10 malam. Ini ada beberapa rumah yang tertimbun. 2 rumah ya Pak yang tertimbun ya? 2 rumah yang tertimbun, sampai rata dengan tanah. 2 rumah ya. Ini warga sedang membersihkan rumah mereka yang terdampak banjir dan juga longsor. 5 rumah. Ibu-ibu sedang mencuci pakaian yang kotor oleh lumpur akibat longsoran.
Ini juga ada kasur yang sudah kotor. Nah, bisa dilihat ya, Tribuners itu masih ada aliran sungai. Ini untuk tebingnya setinggi kurang lebih 29 meter. Akibatnya warga yang rumahnya terdampak harus mengungsi ke rumah sanak saudara yang lebih aman. Itu nih pada ngungsi lah, Bu. Mau balik ngungsi ke bumi Parase, dah atuh. Hawatosnya punya. Mohon. Mau tenang aja. Iya, Bu. Wah, tahu. Oke. Buat dengan ayah. Nah, ini bapak-bapak sedang membersihkan sisa lumpur dari longsoran. Kami ke belakang teh kapalih mana itu, Bu? Tadi ya? Oh, ayah pintunya punya. Berapa pisan, Bu? Oh, iya. Harus nyeker ya, Bu ya? Nitip sendal. Akbar. Ada. Leurnya, Bu. Leur kumaha ieu? Febri mana? Leur ibu naik, Nak. Ibu teh minta tolong cepengan heula. Kabayang ngaborobot nanya. Ibu. Ini dia Tribuners suasana di lokasi rumah yang terdampak longsor di Dusun Cibulakan. Ini dipenuhi lumpur. Kung video kan orang Live lah. Oh. Geges lat. Pep. Kami video ko pa. Di Nawana. Yo, pajajan ke duluhur. Kung video kan orang. Ini di rumah juga dipenuhi oleh lumpur. Kadi ka orang gitu kan. Oh, tadi ya. Tadinya. Tribuners ini. Wah, semuanya lumpur. Itu tebingnya berapa meter, Pak? 30 meteran? Ini sisa-sisa material runtuhan bangunan yang oh, Nanggul, kena longsor, nanggul. Sekaligus ambles ya. Ini tim gabungan sudah ada di lokasi Tribuners dari BPBD, TNI Polri,
kemudian Basnas Tanggap Bencana. Ini polisi sedang juga membersihkan lumpur. Baik Tribuners, demikian laporan yang dapat saya laporkan terkait dengan berita musibah longsor yang terjadi di Dusun Cibulakan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis yang terjadi pada Senin 11 Mei 2026 tadi malam. Dan tentunya jangan lupa untuk terus saksikan Tribuners program Saksi Kata hanya di channel YouTube Tribun Priangan.